Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang gerak rotasi. Di video yang lalu, atau video sebelum ini, kita sudah bahas mengenai konsep momen gaya, ya. Jadi momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda berotasi. Besarnya merupakan perkalian antara gaya atau komponen gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Lengan gaya adalah jarak dari titik tangkap gaya ke poros, ya. Atau kalau secara vektor itu merupakan perkalian silang antara vektor lengan gaya R dan gayanya F, R cross F, ya. Nah, kali ini kita akan lihat konsep momen inersia dan hukum 2 Newton untuk rotasi. Misalnya ada sebuah partikel bermasa M. Partikel ini kemudian diikat oleh seutas kawat ringan lah, ya. Nah, kemudian ini diporoskan, ya. Katakan titik P, ini masanya M. Kemudian pada partikel diberikan gaya yang selalu tegak lurus terhadap kawat ini, ya. Diberi gaya, katakan ke sini arahnya. Nah, ini tegak lurus. Misalnya gayanya adalah F. Nah, apa akibatnya? Nah, ada gaya tegak lurus terhadap jarak dari titik tangkap gaya ke poros, ya. Maka berarti akan ada momen gaya. Momen gaya inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan benda ini, ya, sistem ini, kawat dengan massa ini menjadi berotasi. Jadi kalau kita gambarkan lintasannya atau rotasinya, nah, yang misalnya ini adalah lintasan, ya. Jadi atau ini ya, putarannya, ya, ke sini, ya. Oke, ini adalah arah putarannya. Nah, kemudian kalau panjang kawat ini adalah R, ya, panjang kawatnya adalah R. Maka momen gaya, katakan tau, ya, yang menyebabkan benda ini berrotasi adalah F, ya, besar F, karena sudah tegak lurus, ya, besar F dikalikan dengan R lah, ya, atau R kali F sama saja, ya, karena ini sudah tegak lurus. Nah, kemudian kalau kita ingat dari hukum kedua Newton, bahwa F itu sama dengan M kali E, ya, massa dikalikan dengan percepatan linear dalam hal ini, kan, ya, M kali A. Berarti ini M kali A dikalikan dengan R, gitu. Nah, percepatan linear ini sendiri itu berkaitan dengan percepatan sudut, ya. Dan ingat hubungannya, ya, A itu adalah apa? Alfa dikalikan dengan R. Kemudian kalau kita kalikan dengan R, sehingga kita peroleh hubungan tau sama dengan, kita tulis M kali R berarti M kali R kuadrat dikalikan dengan alfa. Nah, besaran MR kuadrat ini kemudian didefinisikan sebagai momen inersia, ya. Jadi definisi dinyatakan oleh I, ya, itu adalah M dikalikan dengan R kuadrat. Jadi momen inersia partikel dalam hal ini, ya. Momen inersia partikel. Ya, jadi I sama dengan MR kuadrat, dan
dengan mengacu pada definisi ini, maka kita bisa dapatkan hubungan antara tau dengan I dan alfa, ya. Ini kita bisa tulis, diperoleh bahwa hubungannya tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, ungkapan tau sama dengan I dikalikan alfa ini analog dengan hukum kedua Newton, ya. Hukum kedua Newton kan menyatakan apa? F sama dengan M kali A. F adalah penyebab translasi, M massa inersia, dan I adalah A adalah percepatan linear, kan ya. Itu kalau hukum kedua yang ini tadi, ya. Nah, sekarang ini juga serupa ini. Ini tau sama dengan I kali alfa. Tau adalah, atau momen gaya adalah penyebab dia bergerak rotasi, I adalah inersia, dan alfa adalah percepatan tersebut. Karena itu hubungan atau rumusan tau sama dengan I kali alfa, kemudian ini tidak lain adalah hukum kedua Newton untuk rotasi. Jadi kalau ada benda bergerak rotasi akibat adanya momen gaya, maka benda tersebut akan berotasi dengan suatu percepatan sudut alfa. Ya. Jadi alfanya sebanding dengan momen gayanya. Ya. Nah, nanti kalau alfanya konstan, maka kalau momen gayanya konstan, berarti alfanya juga konstan. Kalau alfanya konstan, kan geraknya akan menjadi gerak rotasi berubah beraturan. Serupa atau analog dengan konsep translasi, ya. Kalau gayanya konstan, maka percepatan juga konstan, dan geraknya menjadi gerak lurus berubah beraturan, misalnya, ya. Oke, ya. Nah, definisi ini untuk partikel saja. Dan momen inersia, ya, ini sebenarnya berkaitan dengan tingkat kesulitan untuk memutarkan benda. Jadi ini besaran atau ukuran kemalasan benda untuk bergerak rotasi. Jadi, kalau kalian misalkan memutar bola sepak, ya, di mana bola itu berongga, gitu kan, ya, tentu saja akan berbeda gaya atau momen gaya yang diperlukan kalau misalkan memutar bola bowling misalnya yang pejal, ya. Jadi setiap benda memiliki tingkat kesulitan atau ukuran kesulitan yang berbeda-beda untuk bergerak rotasi. Itulah tesis dari momen inersia. Momen inersia ini merupakan besaran skalar, ya, besaran skalar. Sehingga kalau misalkan ada beberapa partikel, ya, kemudian ingin diputar secara bersama-sama terhadap satu poros yang sama, maka momen inersia yang diperlukan adalah tinggal jumlah dari momen inersia masing-masing. Ya. Itu kalau partikel, ya. Demikian pula ini bisa dimaknai sebagai resultan momen gaya. Jadi tidak semata-mata hanya sebuah momen saja, ini boleh merupakan resultan dari momen gaya. Nah, kemudian untuk benda, ya, untuk benda itu momen inersianya sudah tertentu, ya. Dan dalam hal ini saya belum akan saya bahas dulu, ya. Jadi atau paling tidak ada beberapa jadi momen inersia benda, ya, yang umum. Di momen inersia beberapa benda, ya. Pertama, misalkan silinder pejal, ya. Silinder pejal dengan poros berada di pusat silinder, ya. Jadi kalau ada silinder, nah ini silinder, ya. Jari-jarinya adalah R. Ini porosnya, ya. Maka momen inersia silinder terhadap porosnya
terhadap pusat massanya di sini itu adalah setengah mr². Kemudian yang kedua, silinder berongga, ya, atau ya saya yang ini aja yang umum ini ya, bola pejal misalnya. Bola pejal terhadap porosnya itu adalah I sama dengan 2/5 mr². Jadi gini maksudnya ya, kalau misalkan ini ada bola pejal, nah ini bola misalnya, kemudian ini ada poros melalui pusat bola, lalu kalau dia dirotasikan begini, nah diputar begini. Jari-jari bola R ya, jari-jari bola adalah R, nah ini jari-jari bola ya. Oke ya. Kalau yang silinder tadi diputar misalkan begini. Nah, ini silinder ya. Kemudian cincin atau roda lah ya. Cincin tipis atau silinder berongga ya. I-nya terhadap porosnya adalah dengan poros di pusat ya. I adalah mr². Nah, untuk beberapa momen inersia yang lain ya, kalian bisa coba lihat di beberapa referensi ya, biasa sudah ditabulasikan ya. Setidaknya kita tahulah silinder pejal seperti apa, cincin tipis seperti apa, kemudian bola pejal seperti apa. Oke, kita coba lihat soalnya terkait dengan ini ya. Contoh yang pertama, misalnya ada 2 buah benda lah ya. Oke. 2 buah benda. Yang pertama masanya 5 kg, yang ini 5 kg. Kemudian yang kedua adalah 7 kg. Kemudian terpisah pada jarak 4 meter ya. Ini jaraknya 4 meter satu sama lain. Kemudian ada satu ya. Ini ada satu titik katakan P, dan satu lagi ini ada Q lah ya, di mana jaraknya ke sini adalah setengah meter ya. Oke ya. Jadi ada 2 benda masing-masing masanya 5 dan 7 kg. Kemudian dihubungkan oleh kawat tipis, ini kawat tipis ya.
Kemudian hitung momen inersi sistem, ya. Jadi hitung momen inersia sistem jika sistem dirotasikan, ya. Sistem dirotasikan atau diputar, ya, pada sumbu yang melalui titik P, yang A melalui titik P, dan pertanyaan B-nya adalah titik Q. Jadi sumbu rotasinya, pertama, kalau seandainya dirotasikan dengan sumbu ini sebagai sumbu rotasinya, atau nanti Q, ya, sebagai sumbu rotasinya. Ya, jadi ini partikel, ya, ada 2 partikel. Titik P berada tepat di tengah-tengah, ya. P di tengah-tengah, jadi ini saya berikan ini 2 meter lah, ya, berarti ini 2 meter. Nah, gitu, ya. P di tengah-tengah. Nah, momen inersi sistem ini sebenarnya tinggal jumlahkan saja, ya. Jadi I-sistem, kalau ada beberapa benda, tinggal jumlah dari perkalian antara massa dan kuadrat R-nya. R ini kemudian disebut dengan momen inersia, ya. Nah, berarti sama saja dengan apa? Ya, masukkan saja pertama yang 5 kg dikalikan dengan R kuadrat. Berapa jaraknya ke P? Nah, itu, ya. Jaraknya adalah 2, kan, ya? Oke, jaraknya adalah 2. Berarti 5 dikalikan dengan 2 kuadrat, ditambah yang kedua adalah 7 dikali 2 juga kuadrat, kan, ya? 7 dikalikan dengan 2 kuadrat. Berapa ini? Ini 5 kali 4, 20, ya. 7 kali 4, 28. 20 tambah 28 berarti 48. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Oke, ya. Kemudian yang B, sama juga, ya, pertanyaannya. Rumusan yang kita pakai, ya. Sigma MR kuadrat. Namun terhadap apa? Terhadap titik Q. Terhadap titik Q berarti ini, kan, ya? Nah, maka yang pertama masanya 5 kg, lengannya adalah 0,5. Berarti 5 dikalikan dengan 0,5 dikuadratkan, ditambah, nah yang kedua, yang 7 ini jaraknya berapa? Yang 7 adalah 4,5 jaraknya, kan, ya? 4 ditambah 0,5. Berarti 7 dikalikan dengan 4,5 kuadrat. Ya. Yang ini berapa ini? 0,25 dikalikan dengan 5. 1,25, ya. Ini 1,25, yang ini kita hitung saja di sini, ya. Berarti ini adalah 1,25 ditambah dengan 7 dikali 4,5 kali 4,5. 25,25, ya. 20,25. 20,25. Berapa ini? 20,25. Oke, berarti 20,25 dikalikan dengan 7, ya. 5 bawah 3. 14 tambah 3, 17. 14.
Bentar. 5 kali 35, 5, 7 kali 2, 14 ya. Oke, berarti di sini ya. Oke, 141,75. Oke. 1,41 ini 1,25 ditambah dengan 141,75 ya. Berarti hasilnya adalah ini 1,25 ya. Jadi pas 3 ya, ini 1,25 ditambah dengan 1,75 kan 3 ya. Berarti 143 ya, 143. Satuannya kilogram meter kuadrat. Oke ya. Jadi intinya bahwa momen inersia dari sistem ya, partikel ya, sistem partikel tinggal jumlah dari momen inersia masing-masing. Oke. Kita lihat contoh yang kedua ya. Oke, di contoh yang kedua ada beginilah ya. Bayangkan ada sebuah katrol digulung oleh tali, talinya kemudian ini digantungi oleh beban bermassa M ya. Kemudian pada gambar di samping lah ya, pada gambar di samping, pada gambar momen inersia katrol kan 0,4 kg meter kuadrat. Kemudian jari-jarinya, jari-jarinya kan 50 cm. Besar sekali ya, 50 cm ya. Oke ya, baik. Kemudian massa tali diabaikan ya. Massa tali diabaikan. Massa tali diabaikan. Kemudian torka ya, atau momen gaya ya. Torka akibat gesekan antara katrol dan sumbunya adalah 1 Newton meter ya, 1 Newton meter.
massa benda, massa beban, massa M adalah 1,5 kg. Ya. Pertama yang dicari adalah hitung percepatan sudut katrol, ya. Percepatan sudut dan percepatan linear, ya. Katrol. Yang kedua sebentar, percepatan sudut yang ini yang katrol, ya, percepatan sudut katrol dan percepatan linear benda, ya. Jadi yang dihitung percepatan sudut katrol dan percepatan linear benda M, ya. Yang kedua yang harus kita cari adalah kecepatan, ya. Hitung kecepatannya, yaitu percepatan. Sekarang kecepatan sudut katrol dan kecepatan linear benda jika sistem pada saat T sama dengan 3 sekon, jika sistem dilepas dari keadaan diam. Oke, ya, itu pertanyaannya, ya. Oke, jadi ada katrol, ada tali dihubungkan dengan benda bermassa M. Ini porosnya, kemudian jari-jarinya tahu, ya. Ini jari-jarinya R, ya. Ini R, 50 cm, ya, cukup besar, ya. Kemudian ketika dilepas, tentu saja ini akan apa? Ini akan turun. Nah, anggap aja talinya cukup panjang nih, ya, talinya cukup panjang, ya. Nah, untuk menghitung berapa percepatan sudut katrol dan percepatan linear katrol, ya, kita lihat bahwa dalam sistem ini itu ada benda yang bergerak rotasi, yakni katrol, dan ada yang bergerak translasi, yakni benda bermassa M ini, ya, translasi. Nah, kita bisa gunakan hukum kedua Newton. Untuk rotasi, nah, tadi kan sudah kita dapatkan, tau sama dengan I kali alfa. Dan untuk translasi adalah sigma F atau F sama dengan M kali A. Karena itu maka kita harus tahu dulu gaya atau momen gaya yang bekerja pada sistem di sini, ya. Tentu saja pertama kita akan dapatkan bahwa sistem ini bergerak, ya, karena adanya gaya dari berat benda bermassa M ini. Akan ada gaya, ya. Gaya berat, ya, tinggal massa dikalikan apa? Massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ini ada M dikalikan dengan G. Ya. Kemudian talinya pasti tegang, ya. Jadi ini ada tegangan tali.
Jadi ke sini ada tegangan tali, sebaliknya ke sini juga. Nah, ya, sifat tegangan tali begini ya. Saat tegangan talinya kita beri simbol T, bolehlah ya, ini adalah T, tegangan tali, ya. Nah, di sini juga ada apa? Ada gaya, ada torka gesekan ya. Nanti kita akan lihat ada torka gesekan. Baik. Jadi kita lihat satu persatu. Pertama, katrol ini bergerak rotasi. Kalau bergerak rotasi, jadi untuk menjawab yang A, pertama katrol berrotasi. Berarti akan berlaku sigma tau sama dengan I dikali alfa. Kalau saya gambar ulang katrolnya begini ya. Tadi ada ke sini ada tegangan tali T. Ini ada R. Maka momen gaya adalah momen gaya yang diakibatkan oleh ini. Tegangan tali T ini kan ya. Berarti T dikali apa? T dikali R ya. T dikali R ini. T dikalikan dengan R. Namun karena dia ada gesekan di sini, ada torka akibat gesekan, maka berarti harus dikurangi momen atau torka akibat adanya gesekan. Sama dengan I dikali alfa, ya. I dikali alfa. Tujuan kita kan mencari alfa kan ya, berarti kita harus tahu apa? Harus tahu berapa T-nya gitu. Ini kan sudah tahu, R-nya sudah tahu, ini sudah tahu, I-nya sudah tahu ya. Nah, itu pertama katrol. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ada yang translasi ya. Benda M ya. Benda M translasi. Maka harus berlaku sigma F pada benda tersebut sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kalau saya gambar yang tadi kan ada gaya berat ke sini. Dan ada gaya berat, ada gaya T sini kan ya. Nah, ya. Jadi ini ada M kali G, ada T. Nah, dia akan meluncurnya ke sini nih, ya, dengan suatu percepatan A katakan, ya. Maka berarti di sini akan berlaku apa? Yang salah dengan percepatan kita ambil positif, berarti mg dikurangi T. Mg dikurangi dengan T sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, dalam hal ini karena tujuan kita mencari alfa dulu ya, maka ingat ada hubungan antara percepatan linear dengan percepatan sudut, yakni alfa dikalikan dengan R gitu. Sehingga ini dapat kita tulis M kali alfa dikalikan dengan R. Berarti dari sini kita punya dua persamaan nih. Ya. Dua persamaan ya. Dari sini berarti kita bisa dapatkan kalau ini misalkan ini adalah persamaan satu ya. Nah, karena tadi kan tugas kita mencari T dulu ya untuk dapatkan alfa. Maka dari sini kita dapatkan bahwa T sama dengan apa? T berarti M kali G dikurangi M kali alfa kali R. Nah, nggak persamaan dua. Kita substitusikan. Ya, substitusikan. Dua ke 1. Oke. Berarti T-nya kita ganti dengan ini kan ya? M kali G. Langsung aja kalikan dengan R kan ya? M kali G kalikan dengan R. Dikurang. Ini lagi kalikan M. Jadi M dikalikan dengan alfa dikalikan dengan R. Dikalikan lagi dengan R kan ya? Jangan lupa ya. Jadi T-nya kan ini kalikan R. Kalikan R berarti jadi R kuadrat. Gitu. Dikurangi tau ges. Ya. Torka oleh gesekan. Ini sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah,
Ini ada alfa, alfanya kita gabung ke sini. Nah, namun kalau kita ya langsung gabung sini lah ya. Jadi berarti kita dapatkan MGR min tau gesekan sama dengan I dikali alfa. Nah, satu segini aja pisahkan I kali alfa. Ini pindah sini jadi apa nih? Plus ya. Jadi satunya jadi MR kuadrat alfa. Atau kita peroleh MGR dikurangi tau gesekan sama dengan I ditambah dengan MR kuadrat dikali alfa. Sehingga kita dapatkan alfa sama dengan, ini kan ya, M kali G dikali R dikurangi dengan tau gesekan dibagi dengan I ditambah MR kuadrat. Oke. Ya, kita tinggal masukkan aja angkanya nih ya. Masanya berapa tadi? Masanya 1,5 ya. 1,5. Kemudian G-nya ambil percepatan gravitasi 10 biar gampang lah ya. R-nya tadi 50 cm. R-nya harus dalam meter ya. Jadi R-nya 50 cm. Berarti 0,5 meter ya. Jadi R-nya masukkan ini 0,5. Dikurangi tau gesekan kan tadi 1 ya. Dibagi dengan I-nya. Berapa tadi momen inersianya? 0,4. Oke. Ya, I-nya adalah 0,4 ditambah dengan M-nya masanya 1,5 dikali R-nya dikuadratkan ya. Kali 0,5 dikuadratkan. Oke, kita akan dapatkan ini berarti 1 kali 5 kali 10 15, 15 kali kan berarti 7,5. 7,5 dikurangi 1, 6,5 ya. 6,5 dibagi dengan ini 1,5 dikalikan dengan 0,25 seperempat. Oke ya, hitungannya satu koma lima dikali dengan ini ya, 0,25. Padahal 0,375 ya. 0,4 ditambah 0,375 berarti 0,775. Oke lah, silakan kalian bisa hitung inilah ya. Oke. Ini kira-kira 8,4 ya, radian per sekon kuadrat. Sudah tahu alfa ya, makanya kita peroleh berikutnya A kan ya. A-nya adalah apa? Alfa dikalikan dengan R, berarti 8,4 dikali dengan 0,5 ya. Berarti 4,2 meter per sekon kuadrat. Oke, itu yang A ya. Kemudian yang B, yang dicari kecepatan sudut dan kecepatan linear. Nah, pada saat T sama dengan berapa tadi T-nya ya? 3 sekon. Oke, ya. Jadi kita ingin cari kecepatan sudut. Kita bisa lihat dari hubungan bahwa kecepatan sudut sama dengan kecepatan sudut awal ditambah dengan alfa dikalikan dengan T. Nah, dia dilepas dari keadaan diam. Kalau dilepas dari keadaan diam, berarti omega 0-nya 0. Maka pada saat 3 berarti 0
ditambah alfanya adalah 8,4, dikalikan T-nya adalah 3. Berapa ini? 3 kali 4, 12. 21, 3 kali ini 24, tambah 1, 25 ya. 25,2 radian per sekon. Ya. Kira-kira ini. Kemudian, bagaimana kecepatan linearnya? Kecepatan linear ember. Ya, hubungannya dengan ini. Omega dikalikan apa? R. Berarti 25,2 dikalikan dengan 0,5. Ya, dibagi 2 lah ini. Berarti berapa itu? 12,51 ya. Sebentar, 12, berapa? 12,6. Ya, ini kan tinggal dibagi 2 lah. 25,2 dibagi dengan apa? 2. 1, 1, 2, turun 5, 2, 4, turun 12. 6 ya, 1. Oke ya. 12,6 meter per sekon. Oke ya, jadi pertama bahwa kita sudah definisikan momen inersia ya. Momen inersia partikel dan momen inersia benda. Khusus untuk momen inersia benda, silakan coba kalian cari beberapa rumus untuk momen inersia benda ya. Tapi setidaknya yang sering muncul itu adalah persoalan tentang katro ya, kemudian bola pejal ya. Yang lain-lain bisa dilihat, biasa diberitahukan lah, diinformasikan momen inersianya berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan gerak rotasi. Akibat adanya momen gaya, maka berlaku hukum kedua Newton untuk rotasi. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Dan ketika ada sistem yang di dalamnya ada bergerak translasi maupun rotasi, maka kita harus pisahkan analisisnya, tinjauannya ya. Untuk rotasi kita terapkan sigma tau sama dengan I kali alfa. Untuk translasi kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Ya. Dan jangan lupa kita harus selalu terkait dengan ini harus kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Itu secara umum ya. Oke. Untuk sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.